marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya sehingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan sehingga bisa berkumpul bersama-sama dalam acara peresmian Ruang Perinatologi dan ICU COVID-19 Edelweiss RSUD Banyumas hari ini pada tanggal 6 Januari 2020. Acara yang pertama, 1. Pembukaan, 2. Laporan pembangunan gedung perinatologi, 3. Laporan pembangunan ICU COVID, 4. Sambutan Kepala Instalasi Ruang Perinatologi, 5. Sambutan Direktur RSUD Banyumas, 6. Doa, 7. Penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, laporan pembangunan gedung perinatologi oleh Dr. Nugroho Harbani, SPS, MSc. Kepada Dr. Nugroho, silakan. Direktur Pak Wakilian, Dr. Selamat, spesialis anak, Dr. Tio, spesialis anestesi, Dr. Nindi, spesialis anak, Dr. Desi, spesialis anak, Dr. Umi, belum Rawut, kemudian seluruh teman-teman manajemen dan teman-teman Perina yang saya hormati, izinkan saya melaporkan kegiatan proses belanja modal pembuatan ruang perinatologi. Perlu kami sampaikan bahwa pembangunan ini dianggarkan di tahun 2020, di mana menggunakan belanja modal bangunan dan gedung. Untuk belanja modal ini kode rekeningnya saja tersendiri 52392. Ini pembuatan ruang perina tahap pertama, ya. Nominalnya adalah 196, selesainya 60 hari, SPK-nya tanggal 7 Juli. Kemudian untuk pemasangan jaringan gas medis ruang perina tahap pertama ini juga berasal dari kode rekening yang berbeda. Tidak bisa menggunakan rekening yang pertama karena jenis kegiatannya berbeda. Ini rekeningnya adalah 9302, depannya masih sama, sebesar 195.800.000. Kemudian pengadaan sentral vakum O2 ini juga kode rekeningnya berbeda. Kemudian kalau misalnya kita mau membuat jaringan gas medis, kalau di RBA-nya di perencanaan tidak ada kalimat kata pembuatan jaringan, kita juga tidak bisa mengeluarkan anggaran itu. Nah, ini sebesar 638 juta. Kemudian belanja modal pemasangan jaringan gas medis tahap yang kedua, rekeningnya masih sama. Kemudian pembuatan ruang tahap kedua, rekeningnya masih sama dengan besar masing-masing 275 juta dan 198 juta. Kemudian pengadaan ME perinatologi ini juga rekeningnya berbeda karena jenis kegiatannya berbeda. Rekeningnya 0226. Kalau untuk sentral vakum tadi 0217. Ini sebesar 44 juta. Sehingga total adalah 1.547.700 juta rupiah. Ini mohon maaf kami dari sisi PPK yang melakukan proses penganggaran. Tetapi semua kegiatan dilakukan oleh teman-teman di pelayanan, di pemeliharaan, sehingga kami sampaikan terima kasih. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada Pak Bejo, ada IPSRS, ada IPAL, kemudian terutama adalah dari tim Perina langsung yang selalu mengawasi segala kekurangan yang terjadi. Terima kasih dan atas semua masukan dari Dr. Rudi, spesialis bedah, dan Dr. Basalamah berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan kegiatan ini. Mohon maaf apabila kami selaku PPK dan PPTK masih banyak hal yang belum sempurna. Tapi harapannya dengan secara fisik lebih baik dari yang lama. Mohon teman-teman bisa lebih nyaman dan lebih optimal di dalam melayani pasien-pasien kita di Perina.
langsung Direktur, Dr. Nugroho, Dr. Prasalama, Dr. Tio, Dr. Rudi, selamat datang ya, Dr. Desi, Dr. Nindi dan semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bu Direktur, Dr. Rudi, Dr. Prasalama, Dr. Tio berkenan hadir untuk peresmian neonatologi dan ICU COVID yang dua-duanya kita sangat butuhkan pada era pandemi saat ini, di mana kami dari manajemen di bawah Bu Direktur sangat memperhatikan segala pelayanan ini adalah bukti di mana di era kita sedang sibuk-sibuknya di pelayanan COVID, tapi kita tetap memperhatikan pelayanan non-COVID. Itu adalah bukti bahwa di bawah anak Direktur kita semua sangat memperhatikan pelayanan di segala aspek. Untuk yang di neonatologi sudah disampaikan oleh Pak Wadilu, Dr. Wardani yang datang juga. Ya, dan alhamdulillah saya laporkan di sini kebetulan ada Dr. Rudi dan Dr. Tio, di mana di bawah Pak Untung, kemudian Mas Pujo, langsung di bawah arahan Direktur mendapatkan alokasi untuk pembangunan COVID ICU ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini bisa dimaksimalkan untuk pelayanan COVID ICU ini, dan sesuai dengan apa yang disampaikan Direktur di beberapa waktu yang lalu bahwa kita lokasinya untuk ICU COVID ada di X Edelweiss ya. Jadi nanti ada kita 15 tempat tidur untuk ICU COVID, dan nanti saya harapkan untuk pelayanan pasien-pasien ICU di mana ICU COVID ini sangat dibutuhkan, di mana kita sudah berapa kali melayani pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan ICU di untuk COVID ini, dan alhamdulillah meskipun ada beberapa yang meninggal, tapi untuk kasus yang terberat yang menjadi perhatian kita selama ini, Dr. Jun alhamdulillah sudah sembuh dan sudah pulang di bawah tim yang baik ya, tim yang baik mulai dari manajemen, kemudian DPCP ICU semuanya bekerjasama ekstra maupun ruangan itu sangat baik ya. Ke depan untuk ICU ini saya harapkan selalu terisi pasien-pasien, di mana kondisi pasien tersebut dari kesembuhan pasien yang dirawat di COVID itu pasti kan ada yang terburuk. Nah, yang terburuk itu yang akan kita sampaikan ke DPCP ACC untuk dirawat yang lebih intensif, DPCP konfirmasi ke DPCP ICU sehingga nanti dirawat di ruang ICU, sehingga ketersediaan ruang ICU ini bisa dimanfaatkan optimal. Gitu. Itu harapan kami ke depan, jangan sampai ICU COVID ini kosong, artinya pasien-pasien dengan pengawasan yang ekstra sebaiknya dirawat di ruang ICU. Begitu Dr. Tio. Saya sering ngobrol dengan Dr. Tio baik di internal rumah sakit maupun di luar, jadi mudah-mudahan dengan Dr. Rudi juga sama, baik WA ya dok. Mudah-mudahan kita bisa selalu melayani COVID ini. Dan kemarin terima kasih Dr. Rudi sudah melakukan operasi pasien reaktif di IPS bersama Dr. Agus. Alhamdulillah, mudah-mudahan pasien dalam kondisi baik. Saya rasa dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rudi atas laporannya. Acara yang keempat, sambutan Kepala Instalasi Ruang Teknologi kepada Dr. Prasalama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Rumah Sakit Umum Banyumas, Bapak Wadilum dan Dr. Ludwig serta teman sejawat yang lain, dan juga teman-teman dari manajemen Rumah Sakit Umum Banyumas. Saya di sini dan juga mewakili teman-teman tim perinatalologi Rumah Sakit Umum Banyumas dan juga teman-teman dari SMF bagian ibu dan anak Rumah Sakit Umum Banyumas.
Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Direktur dan jajarannya bahwa akhirnya Rumah Sakit Umum Banyumas bisa memiliki ruangan perinatologi yang lebih representatif. Jadi kenapa kita sangat bersyukur dengan ruangan pelayanan perinatologi yang sekarang ini adalah bahwa memang mau tidak mau perinatologi itu memang menjadi unggulan di Rumah Sakit Umum Banyumas karena kita merupakan pusat rujukan untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Pusat rujukannya sebenarnya ke sini dan saat ini konsultan untuk neonatologi ya cuma ada di sini. Walaupun sebentar lagi Margono itu juga punya sehingga bukan untuk saya. Sehingga bahwa langkah dari manajemen Margono sedang sekolah, sehingga langkah dari manajemen untuk bisa mempercepat kemudian terlaksana itu adalah langkah yang sangat strategis dari sisi marketing karena kita kan memang bisnisnya di bidang jasa. Nah, ya walaupun pastinya di dalam runningnya nanti masih ada kekurangan, tapi saya sampaikan bahwa kami dari tim perinatologi, saya dan teman-teman perawat yang ada di sini, juga teman-teman SPA yang lain, bahwa kami berusaha semaksimal mungkin dan untuk kompetensi perawat-perawat yang ada di perinatologi, insya Allah tidak kalah dibandingkan dengan di center perinatologi yang lain, bahwa kami mampu melaksanakan apa yang juga dilaksanakan di rumah sakit yang lain. Fasilitas penunjang di sini juga sudah dipenuhi. Untuk USG kita sudah punya sendiri, untuk ekokardiografi bisa dilaksanakan di sini. Biasanya dari Dr. Penny yang datang ke sini, kemudian tindakan-tindakan kita bisa juga melakukan sehingga penambahan fasilitas ini amat sangat kita syukuri. Dan juga dengan saat ini insya Allah kita bisa memiliki kapasitas 52 ya Mbak Wahyu. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, kita sebelumnya 22 kemudian dinaikkan jadi 28, itu selalu kita overload sehingga mau tidak mau akan ada bayi-bayi yang dirawat tapi kemudian tidak masuk ke dalam billing, dan itu adalah bocor buat kita. Sebenarnya kita ada masukan tapi kita tidak masuk karena memang billingnya nggak bisa dimasukkan sebab melebihi kapasitas yang ada. Insya Allah ini tidak akan terjadi lagi, sehingga dengan sendirinya mudah-mudahan pendapatan rumah sakit dari perinatologi juga akan meningkat. Nah, kedepannya karena kita itu juga adalah pelayanan terutama tingkat advance untuk perinatologinya, di mana kita melayani rujukan-rujukan dari rumah sakit yang lain. Saat ini kita mempunyai mitunya jumlah kapasitas maksimal 10 ya? 12 yang bisa 12, tapi rencananya ke depan insya Allah akan bisa 16 kalau memang kita menyiapkan untuk rujukan tingkat 3, sehingga kapasitasnya seperti yang di awal perencanaan adalah 56 kok dulu pertama yang diminta oleh Bupati Bapak Wahyu. Ya, jadi nanti insya Allah ke depannya akan ditingkatkan lagi pelayanan kita. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Dr. Nugroho bahwa sambil berjalan nanti apa-apa kekurangan yang akan kita penuhi mungkin kita akan usulkan juga. Utamanya adalah karena rumah sakit ini adalah rumah sakit itu, rumah sakit sayang ibu dan sayang bayi, maka dengan sendirinya mengenai KMC kan kemarin sudah kita bicarakan, nanti Dr. Nugroho untuk tambahan-tambahan fasilitas kita akan meminta. Intinya bahwa kami sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih bahwa akhirnya rumah sakit ini mempunyai ruangan perinatologi yang lebih representatif. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Basarman atas sambutannya. Acara yang kelima, sambutan Kepala Instalasi Ruang ICU COVID oleh Dr. Anantia. Pada Dr. Anantia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Direktur, Dr. Rudi, Dr. Nugroho, Dr. Basarman. Kemudian bos saya
yang duduk di belakang Dr. D. Mas Yasi. Saya izin dulu di depan, Dokter. Saya sangat bersyukur ini dengan diadakannya ICU COVID yang tersentral. Satu sisi yang kemarin berjalan memang sudah ada ICU COVID dengan fasilitas satu ventilator dan HFNC yang memang dari awal saya minta sama Pak Pujo ya. HFNC itu sama Bu Direktur, Sekretaris Direktur, tapi memang selama ini tidak bisa terkonsentrasi di satu tempat. Jadi pengawasannya itu sulit. Jadi ketika saya itu kadang pas lagi barusan sampai rumah baru tidur jam 11:30 dikonsuli. Nah ternyata memang selama ini kendalanya adalah untuk pengawasan pasien itu di ruangan muternya itu jamnya tertentu. Nah ini yang kita harapkan dengan adanya ICU COVID ini bisa tersentral semuanya, termonitor di satu titik. Jadi penanganan kita bisa lebih awal. Yang kita harapkan adalah outcome yang lebih baik dari pasien. Tidak hanya targetnya sih saya. Memang kalau memang ada pasien seperti itu, outcome kita adalah keluar sehat. Jangan sampai datang sudah telat, waktu pengen sehat kan repot. Maksudnya kita pengawasan kita lebih termonitor dari awal. Jadi kalau konsul pun juga lebih tertata nantinya. Itu saja yang saya harapkan. Kemudian harapan saya selanjutnya untuk ICU COVID ini semoga tidak terisi dari anggota-anggota warga rumah sakit dari masing-masing. Jadi harapan saya kita tetap harus waspada, jangan lengah. Bagaimanapun juga memang ini sudah mendekati di circle kita sendiri, di lingkaran kita sendiri sudah semakin dekat. Ya, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Anwar atas sambutannya. Saya ingatkan sambutan Direktur RSUD Gadingas dilanjutkan peresmian Gedung Hematologi dan Gizi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati Dr. Basarman, Kepala Instalasi Gerontologi. Yang saya hormati Dr. Alansio, Kepala Instalasi ICU COVID Tulis, dan Dr. Yudi, Kepala ICU, kemudian Mbak Wahyu, Karun di Gerontologi, Mas Mono di ICU COVID, teman-teman Mbak Yus, Mbak Ida dari Health Manager dan juga dari PPI, kemudian Dr. Desi, Dr. Nindi, teman-teman manajemen dan teman-teman yang hadir dalam acara peresmian di pagi hari ini. Dr. Umi ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya di pagi hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat kita dapat bersama-sama untuk menghadiri acara peresmian ruang hematologi dan ICU COVID. Pertama tentu saja kami sampaikan terima kasih Dr. Nugroho, Pak Bejo, Dr. Rudi, Pak Untung, dan juga Mas Bejo serta teman-teman semua, Dr. Dasar Mas Wahyu, Dr. Anantio, Mas Mono, Dr. Rudi, yang dimana memberikan masukan dan saran untuk penyediaan layanan yang representatif dan sesuai dengan diharapkan. Kami tadi disampaikan oleh Dr. Rudi atas support dari pemerintah daerah, baik itu melalui anggaran APBD maupun anggaran BUMD, di mana prosesnya berjalan baik. Meskipun dalam prosesnya seperti yang tadi disampaikan, ada hal yang perlu kita perbaiki lagi nanti, terutama adalah komunikasi, di mana untuk pengusulan itu membutuhkan proses. Jadi memang tidak bisa seteksinya ya orang Jawa bilang. Jadi harus melalui mekanisme yang baik agar dalam pelaksanaannya tidak merepotkan setelah berlangsung seperti itu. Kemudian harapan kami dengan persediaan fasilitas ini nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik, membangun lebih mudah daripada memelihara. Jadi tolong pelihara dengan baik sarana yang ada, ruangan yang ada, karena seperti kita tahu bersama, aset untuk RSUD Banyumas itu banyak sekali PR-nya ya. Jadi dengan adanya pembangunan yang baru ini mudah-mudahan nanti dapat dilaksanakan pelayanan dengan baik, tapi juga untuk administrasi ataupun KIP-nya ya. Jadi di mana inventaris barang yang ada dapat dijaga dengan baik. Kemudian yang selanjutnya
tadi seperti disinggung thalassemia. Jadi kami manajemen tentu saja membuat skala prioritas untuk tahapan dalam penyelesaian suatu program ataupun kegiatan, di mana kami tentu saja tidak bermaksud untuk publikasi ya, tidak sama sekali, tetapi kami melihat kalau prosesnya memang dihadapi kita dan bisa diselesaikan, itu yang kita utamakan. Tetapi bila membutuhkan suatu proses yang lebih komprehensif, itu tentu saja langkahnya juga bertahap ya. Seperti kronologi jelas kita punya konsultan, kemudian sarana sudah ada, ruangan sudah ada, sehingga langsung dieksekusi. Kemudian untuk onkologi itu memang butuh proses yang panjang karena perizinannya juga tidak mudah. Tapi kita berusaha memfasilitasi. Ya, untuk poliklinik sudah kita sediakan di Minggu, dan kemudian untuk ruangannya kita berharap nanti di onkologi, tetapi memang kesulitannya adalah onkologi kamar mandinya itu bocor pertama. Kemudian yang kedua hanya satu yang mau dia untuk di pelayanan bekasnya onkologi dulu. Yang lama, kamar mandinya terbatas ya. Dan itu nanti kita memikirkan bagaimana dapat digunakan untuk pelayanan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, terima kasih Dr. Basalama, Dr. Armantio, Dr. Desi, Dr. Mendi, Dr. Umi, dan Dr. Rudi atas teman-teman semua yang dalam pelayanan, atas semua kinerja dan juga manajemen. Alhamdulillah, dikasih informasi di tahun 2020 kemarin untuk pendapatan RSUD Banyumas ada kenaikan sebanyak 9%. Ya. Kita cukup prihatin karena ini disupport sebenarnya dari pelayanan COVID juga. Untuk angka kunjungan pasien biasa, pasien umum itu menurun, tetapi untuk yang COVID memang banyak. Nah, untuk itu kita tidak boleh lengah, kita harus waspada. Jangan sampai nanti pada saat pandemi sudah berakhir, pasien kita justru banyak beralih pada rumah sakit lain. Sehingga di masa pandemi ini bagaimana kita menjaga agar pasien-pasien kita tetap ke sini, kemudian yang lama, yang baru justru mau ke sini. Salah satu yang kemarin saya sangat berterima kasih adalah pada masa tanggal 24 dan 31, di mana rumah sakit negeri lainnya libur, tetapi teman-teman mau meluangkan waktu untuk memberikan pelayanan ya. Meskipun memang kami memberikan kesempatan pada teman-teman yang memang tidak pelayanan dibolehkan cuti. Jadi kita ini fleksibel, kita tidak mau memaksa dan juga berusaha memahami kondisi teman-teman semua. Tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik, dan tentu saja harapannya adalah baik juga. Sepanjang kita baik, insya Allah akan memudahkan, dan ini sudah kita buktikan bersama bahwa banyak kemudahan di dalam 1 tahun terakhir ini yang kita rasakan bersama, dan sungguh kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua keberkahan dan limpahan nikmat kepada kita semua. Dan jangan sampai kita lalai atau lengah, karena pada sejatinya kita manusia biasa yang nantinya juga akan kembali kepadanya. Dan dengan itu, mari kita saling mengingatkan, mari kita saling bekerjasama dengan baik. Tadi disampaikan, jangan sampai kontraproduktif, jangan sampai meruntuhkan semangat dan juga mental kita, karena justru bersama kita bisa maknanya lebih dalam sekali. Bagaimana kita membangun secara bersama-sama, bagaimana kita bahu-membahu untuk meningkatkan pelayanan rujukan RSUD Banyumas, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik, dan juga harapan pemilik rumah sakit, beliau Pak Bupati juga dapat kita penuhi. Dan tentu saja ada kepuasan tersendiri bagi kita manakala kita mendapatkan hasil yang baik juga. Bukan begitu, Nik? Begitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi, dan saya perkenalkan ini anggota baru yang sudah Banyumas, Pak Munir, baru dilantik kemarin, dan insya Allah nanti hari Sabtu ada rumah sambut. Pak Munir, ini adalah sebuah pendapatan menggantikan Pak Moroto yang bergeser. Pak Munir sebelumnya di Lurah di Babaran, bergeser menggantikan Mbak Fati keluar ke BKAD. Ini Pak Moroto bergeser menggantikan Pak Munir dan Pak Moroto. Kemudian Mbak Ana, ini Mbak Ana kemarin promosi jabatan dari Kasih menjadi Kabag Diklat, menggantikan Pak Munir. Terus kemudian Mbak Ika ini yang sekarang menjadi Pasukan Peningkatan Mutu dan kerjasama. Kemudian Mas Munjirin ini juga masuk ke jajaran manajemen, menggantikan Pak Sahidi menjadi Kasih Penunjangan Medis. Mudah-mudahan dengan terisi semua di 2021 kami dapat melayani teman-teman dan juga melayani masyarakat dengan baik, dan mudah-mudahan dengan segala kemampuan dan keterbatasan ada, kita dapat saling bahu-membahu untuk yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam menyampaikan
Dermatologi dan ruang perawatan ICU COVID dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mulia atas sambutannya. Acara yang ke-7, doa yang dipimpin oleh Pak Ujul Hadi. Doa yang dipimpin oleh Pak Amir Ma'ruf, silakan Pak Amir Ma'ruf. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa izalatan fil 'amali wa barakatan fil rizqi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, amal soleh yang diterima, dan kesehatan yang paripurna. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa barakal muslimin. Ya Allah, ya Rabb, tempatkanlah kami di tempat yang penuh berkah. Sesungguhnya Engkau yang sebaik-baik menempatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan acara lanjutan yaitu pemotongan tumpeng. Mari kita tutup acara.